Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elzahra Mulyana dengan NIM 1243145 dari kelompok 1 RA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum mengenai stabilitas sensor menggunakan sensor DHT11 dan juga Arduino. Saya di sini akan tujuan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu memahami konsep stabilitas pada sensor, yang kedua yaitu menguji kestabilan pembaca sensor DHT11, dan juga yang ketiga mengukur suhu dan juga kelembapan secara real time. Yang keempat menghitung nilai rata-rata standar deviasi hasil pengukuran, dan juga yang kelima menganalisis apakah sensor memiliki hasil pembacaan yang stabil atau tidak. Di sini saya akan juga menjelaskan stabilitas sensor itu apa. Jadi, stabilitas sensor itu merupakan kemampuan sensor untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam kondisi lingkungan yang berbeda atau waktu yang tertentu. Pengujian stabilitas ini sangat penting dalam sistem monitoring karena hasil pengukuran yang tidak stabil dapat menyebabkan kesalahan dalam pembacaan data. Sensor yang akan menghasilkan data yang mendekati sama ketika dilakukan pengukuran berulang kali pada kondisi lingkungan yang sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian dalam sensor DHT11. Nah, yang pertama yaitu ada Arduino. Jadi teman-teman, Arduino ini fungsinya dia tuh sebagai otak, dia tuh sebagai sistem atau otak pusat kontrolnya. Jadi kalau LCD ini dia sebagai untuk menampilkan nilai dari suhu dan juga kelembapan. Kalau misalnya relay ini dia berfungsi untuk mengukur suhu dan juga kelembapan pada lingkungan sekitar, dan juga kalau semisal breadboard ini sebagai tempat penyusun rangkaian sementara tanpa solder. Sedangkan kalau misalnya power supply berfungsi sebagai sumber listrik. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan rangkaian-rangkaian apa saja ya pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu DHT11 ke sensor. Nah, DHT11 ini dia VDD ini. Nah, di VDD ini dia nyambung ke breadboard yang berfungsi untuk memberi tegangan untuk sensor. Kalau yang untuk data, nah data ini teman-teman dia sambung ke 8D. Nah, pin 8 ini nih fungsinya untuk mengirim data suhu dan juga kelembapan pada Arduino-nya. Dan kalau misalnya yang ini, nah yang ini nih dia nyambung ke, nah dia itu nyambung ke GND teman-teman. Jadi yang dari GND Arduino nyambung ke GND DHT itu fungsinya untuk jalan ground atau negatif. Selanjutnya dari sambung LCD. Nah, dari sambungan LCD ini dari VCC ke breadboard itu memberikan daya pada arus listrik LCD-nya. Jadi dia tuh ngasih daya dari breadboard ke LCD-nya. Terus kalau misalnya GND ini dia GND ke GND itu memberikan jalur ground. Kalau misalnya ke SDA ke A4 ini dia memberikan jalur komunikasi atau data. Kalau misalnya SCL ke A5 ini dia memberikan jalur cloud komunikasi gitu. Terus kalau untuk sambungan relay, teman-teman bisa melihat di sini sambungan relay. Nah, sambungan relay ini ada di VCC. Jadi VCC ini dia nyambung ke V+. Dia tuh fungsinya untuk memberikan daya pada relay. Selanjutnya di sini juga ada Nah, di sini juga ada in. In ini dia nyambung ke Arduino dengan pin 7. Jadi dia tuh nyambung ke Arduino
dengan pin 7. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk menerima sinyal kontrol dari Arduino sendiri. Nah, jadi saya sudah menjelaskan beberapa rangkaiannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang kodenya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa di sini udah banyak udah saya buat kodenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya kepada teman-teman kode apa saja nih yang terlampir di codingan ini nih. Nah, yang pertama itu kalian bisa melihat include WIRH. Nah, include WIRH ini dia nih fungsinya tuh digunakan untuk komunikasi L2 pada CD. Nah, kalau misalnya liquid ini digunakan untuk mengontrol LCD 12C. Kalau misalnya DHT-H ini digunakan untuk membaca sensor DHT11. Kalau misalnya yang DHT8, nah nih yang DHT8 ini dia berfungsi sebagai pin sensor DHT11 terhubung ke pin digital Arduino. Kalau misalnya yang sebelah sini menentukan jenis sensor yang digunakan yaitu DHT11. Selanjutnya yaitu ada DHT pin atau DHT type, berfungsinya sebagai objek sensor DHT dengan namanya DHT gitu. Kalau misalnya liquid, nah di sini kan teman-teman bisa melihat di sini ada 0 kali 27, 16, 2, di mana 0 kali 27 itu sebagai alamatnya, 16 sebagai jumlah kolom LCD, dan juga 2 sebagai jumlah barisnya. Selanjutnya teman-teman bisa melihat ke relay pin. Nah, relay pin ini fungsinya menentukan bahwa relay ini terhubung di pin digital Arduino-nya. Nah, di sini kalian bisa melihat di serial. Nah, serial ini 9600 ini berfungsi mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 1600 agar data yang dilihat serial tuh pada monitor. Terus di sini ada DHT begin. Nah, di DHT begin itu memulai sensor agar dapat membaca suhu dan juga kelembapan. Nah, untuk di pin mode, kalau untuk pin mode ini sebagai menjadikan pin relay atau ini outputnya, ini output sebagai dari tim relay. Kalau misalnya LCD in ini sebagai dia kalau ini untuk menganalisis LCD, kalau misalnya LCD backlight ini untuk menyalakan LCD-nya. Terus misalnya ini untuk barisan pertama suhu, dan ini barisan kedua untuk kelembapan, dan ini dengan waktu 2 detik. Nah, kita ketemu di float suhu ya teman. Nah di sensor suhu ini teman-teman ya, kalian bisa melihat di sini kalian bisa membaca atau menilai suhu tersebut. Kalau yang kedua ini membaca nilai kelembapannya. Nah, terus dan di sini, nah jika suhu di bawah 30, nah di sini kan kalian bisa melihat nih. Jadi kalau misalnya suhu di atas 30, maka relay akan aktif. Tapi kebalikannya, jika suhu di bawah 30 itu relay akan rendah, relay akan mati, teman-teman. Dan ini bisa melihat cek suhu dan juga cek kelembapan dengan waktu 2 detik. Karena codingan dan rangkaiannya udah saya jelaskan, dan di sini saya akan mencoba apakah berhasil atau tidak codingan yang saya buat sebelumnya. Dan ternyata berhasil teman-teman, dengan waktu 2 detik. Dengan waktu 2 detik dia menghasilkan 60. Nah, jadi
Jadi karena rangkaiannya sudah saya jelaskan, mungkin saya akan menjelaskan datanya teman-teman. Nah, di sini saya akan sunscreen datanya. Saya akan sunscreen data di laptop sebelah. Nah, untuk datanya tuh ini teman-teman, karena saya tadi sudah menghitung untuk datanya sendiri, itu dia suhu rata-ratanya 25 dan standar deviasinya 0,10 sekian. Jadi untuk datanya bisa dilihat ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian sensor DHT11 menunjukkan hasil pembacaannya sangat relatif stabil pada perubahan data, tidak berubah jauh kondisi pada lingkungan yang sama. Nilai standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa sensor memiliki tingkat kestabilan yang baik untuk monitoring suhu dan juga kelembapan sederhana. Jadi kesimpulan pada praktikum ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama, sensor DHT mampu membaca suhu dan juga kelembapan dengan baik, dan juga yang kedua, Arduino berhasil memproses dan menampilkan data. Yang ketiga, pengujian stabilitas sensor penting untuk mengetahui kualitas dalam pengukurannya. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.